Risky Ghaffari member Sempikin. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Rizky Muhammad Soleh dengan NIM 210907104. Saya merupakan mahasiswa yang berasal dari Universitas Sumatera Utara dengan program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi dengan dosen pengampu Ainun Mardiah SAB MAB. Saya akan menjelaskan dua materi yang saya pelajari saat mata kuliah tersebut berlangsung. Yang pertama ialah perekonomian terbuka. Yang kedua, pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Sebelum kita lanjut kepada acara inti dalam video kali ini, yaitu pemaparan materi atas kedua materi yang saya kasih tahu tadi, sebaiknya bagi kalian yang suka dengan video ini atau tidak suka, bolehlah like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang ya guys ya. Target saya dalam channel ini yaitu 10 subscriber. Kalau youtuber yang lain berjuta-juta, kalau saya cukup 10 subscriber saja sudah membuat saya bahagia ya guys ya. Mari kita simak video selanjutnya. Check it out. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan ialah tentang perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berkegiatan dalam transaksi ekspor dan impor dengan pihak luar negeri, atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional. Penerapan ini dapat membuat masyarakat bisa saling berinteraksi dengan lingkungan luar negeri, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam perdagangan internasional memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama ialah memperluas pasar produk, barang, ataupun jasa yang dihasilkan perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran di negara. Yang ketiga, masyarakat yang berasal dari negaranya mempunyai banyak pilihan atas barang atau jasa untuk aktivitas konsumsi. Yang keempat, masyarakat yang dapat keuntungan untuk bisa menyimpan uangnya sebagai tabungan atau investasi. Yang kelima, suatu negara juga bisa mendapatkan dana dari luar negeri, dari investasi atau pinjaman luar negeri. Selanjutnya yaitu mekanisme perekonomian terbuka. Mekanisme perekonomian terbuka bisa disebut juga dengan perekonomian 4 sektor, yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Karena sistem perdagangan internasional berbicara tentang ekspor dan impor, kita juga harus mengetahui apa sih ekspor dan impor tersebut. Ekspor, kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Peningkatan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara akan meningkat pendapatan nasional negara tersebut. Jika pendapatan nasional bertambah besar, belum tentu ekspor itu ikut meningkat karena ekspor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Sebagaimana yang saya ketahui, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat atau agregat expenditure yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Suatu negara yang melakukan ekspor barang atau jasa ke negara lain pastinya harus memproduksi barang atau jasa melebihi dari jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Selanjutnya kita membahas tentang impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Tingkat rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Tinggi rendahnya impor ditentukan oleh pendapatan nasional. Sebagaimana yang saya ketahui, impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Faktor yang mempengaruhi impor adalah kemampuan negara tersebut untuk membayar barang impor. Semakin tinggi kemampuan membayarnya, maka semakin tinggi impor yang dapat dilakukan. Tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dalam negara itu. Selanjutnya kita memasuki tentang faktor pendukung. Dalam perdagangan internasional, juga memiliki faktor pendukung. Adapun beberapa faktor pendukung, yakni diantaranya ialah perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Ada beberapa negara yang kualitas SDM-nya itu berbeda sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspor ataupun impor. Yang selanjutnya adalah penghematan biaya produksi SDM dan ilmu pengetahuan.
Setiap negara memiliki kemampuan SDM dan teknologi yang berbeda-beda, sama halnya dengan poin yang pertama. Yang ketiga adalah meningkatkan pemasukan negara. Aktivitas ekspor merupakan salah satu cara negara meningkatkan pendapatan. Negara diuntungkan dari nilai pajak barang hasil ekspor tersebut. Yang keempat adalah peningkatan produk UMKM. Kualitas produksi dalam negeri berpotensi memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Kebutuhan ini menjadi sebab terjadinya aktivitas ekspor. Yang kelima adalah menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh sebab itu, para eksportir juga harus ahli di bidang strategi pemasaran. Yang keenam adalah adanya kelebihan produk. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah adanya kelebihan produk yang ada di dalam suatu negara. Saat pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau produk dirasa sudah cukup, suatu negara bisa mengekspor barang tersebut ke negara lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Faktor penghambat itu adalah kebijakan politik dan ekonomi internasional. Kebijakan itu menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional. Secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produk agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Yang kedua adalah perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dengan negara lainnya. Seringkali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya sendiri. Yang ketiga adalah ada konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintah. Semakin birokrasi itu susah, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara lainnya. Yang kelima adalah rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam, namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Itu makanya kenapa negara Indonesia masih tergolong negara berkembang. 6. Organisasi ekonomi pada regional tertentu. Hambatan perdagangan internasional lainnya disebabkan karena perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota-anggota organisasi tersebut. Selanjutnya kita memasuki materi tentang teori perdagangan internasional. Terdapat beberapa teori perdagangan internasional. Salah satunya adalah teori klasik yang memiliki beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, dua barang dan dua negara. Menurut Tambunan, dua barang dan dua negara berkaitan dengan isu-isu aktual yang terkait dengan perdagangan internasional. Dapat dianalisis dengan kasus lebih dari dua negara dan dua barang. Yang kedua adalah dasar biaya tenaga kerja yang bersifat umum. Pada teori klasik, faktor produksi seperti masalah tanah modal dianggap tidak penting. Yang ketiga adalah biaya produksi. Menurut Tambunan kembali, biaya produksi per unit output konstan tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Selanjutnya adalah biaya transportasi. Perdagangan internasional sudah pasti ada beban biaya transportasi, sehingga harga jual barang biasanya lebih tinggi daripada harga aslinya. Itu gara-gara adanya biaya transportasi tadi. Selanjutnya kita memasuki tentang arus modal dan barang internasional. Arus modal internasional adalah hubungan kasual atau timbal balik antara transaksi perdagangan barang internasional. Modal sebagai faktor produksi tertentu akan menimbulkan arus balik secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki kelebihan dan kelangkaan modal. Semakin banyak modal, maka semakin kecil remunerasi atau return yang diperoleh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihan modal ke wilayah yang kekurangan modal. Selanjutnya kita masuk ke beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama ialah
Bagaimana bentuk interaksi yang terjadi antara dua negara pada perekonomian terbuka? Jawabannya ialah bentuk interaksi ekonomi antara dua negara pada ekonomi terbuka yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor. Rasio ekspor dan impor tersebut sangat berpengaruh pada GDP negara yang bersangkutan. Perekonomian terbuka membawa masuk pasar luar negeri ke dalam proses keseimbangan umum. Pertanyaan kedua adalah bagaimana peran sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka? Jawabannya, peranan rumah tangga luar negeri dalam kegiatan ekonomi terdapat 4 sektor, yaitu sebagai media terjadinya interaksi. Yang kedua, interaksi ekspor dan impor, menyediakan faktor-faktor produksi yang berkualitas dari luar negeri, membayar pembalasan jasa atas ekspor impor. Pertanyaan yang ketiga ialah, apa penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka? Jawabannya, alasan yang memicu terjadinya perekonomian terbuka ialah perbedaan kondisi produk. Alasan kondisi perbedaan suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk, juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Udah gitu juga, di dalam perdagangan internasional terjadi ketika suatu negara itu tidak dapat memproduksi barang yang diinginkan oleh masyarakat atau yang diinginkan oleh negara tersebut. Jadi mau tidak mau negara itu harus mengekspor barang tersebut agar barang tersebut sampai ke negaranya dan digunakan oleh masyarakat setempat. Seperti itu. Adapun materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi inflasi dan tingkat pengangguran. Inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan bagian dari masalah makroekonomi yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia. Adapun pengertian inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi yaitu deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Adapun pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Selanjutnya adalah jenis inflasi dan penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah inflasi ringan. Dalam jenis inflasi terdapat inflasi ringan. Inflasi ringan ditandai dengan laju inflasi yang rendah, kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah. Inflasi menengah atau sedang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar. Biasanya double digit atau bahkan triple digit, di antara 10% hingga 30% per tahun. Yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi berat merupakan inflasi yang paling parah. Akibatnya, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Lebih dari 30% kenaikan harga per tahun. Adapun penyebab terjadinya inflasi, yang pertama adalah B rate. B rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Yang kedua adalah nilai tukar. Menurut predisa, hubungan ekonomi antara negara melewati batas-batas suatu negara memerlukan suatu mata uang yang bisa dijadikan patokan umum. Yang ketiga adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar. Uang yang beredar merupakan kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik atau masyarakat yang terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah. Jadi inflasi itu terjadi kalau pemerintah juga terlalu banyak melakukan pengeluaran atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan mereka.
dengan membangun infrastruktur yang berlebihan, yang infrastruktur tersebut seharusnya belum dijadikan sebagai prioritas untuk membangun suatu negara. Yang keempat adalah pajak. Inflasi juga terjadi akibat pajak. Banyaknya masyarakat yang tidak ingin membayar pajak membuat pemasukan suatu negara itu sedikit. Jadinya negara baik-baik mengutang ke negara lainnya. Hal tersebutlah yang menjadikan inflasi. Yang dapat kita simpulkan dari penyebab terjadinya inflasi adalah B-rate, nilai tukar, jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Selanjutnya, pengangguran. Klasifikasi pengangguran. Pertama, pendekatan angkatan kerja. Yang kedua, pendekatan pemanfaatan kerja. Yang ketiga adalah hubungan inflasi dan pengangguran terhadap tingkat perekonomian di Indonesia. Pengangguran menjadi masalah serius yang harus diselesaikan karena akan mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena apabila tingkat pengangguran tinggi, maka akan disertai dengan menurunnya tingkat inflasi. Sebaliknya, jika terjadinya inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran. Jadi antara inflasi dan pengangguran ini sangatlah memiliki hubungan yang erat. Keduanya tidak dapat terpisahkan. Sebagaimana yang kita ketahui, ini merupakan data tentang inflasi yang terjadi di Indonesia. Di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, indeks inflasinya 1,16%, pakaian dan alas kaki 0,23%, perumahan, air listrik, dan bahan bakar 0,47%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,25%, kesehatan 0,08%, transportasi 1,13%, olahraga dan budaya 0,33%, pendidikan 0,34%, restoran 0,34%, dan yang terakhir perawatan pribadi dan jasa, indeks inflasinya sebesar 0,27%. Tingkat pengangguran Indonesia. Tingkat pengangguran Indonesia tercatat sebesar 5,83% dari total penduduk. Usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Wow, sudah sangat banyak itu ya jumlah penduduk Indonesia. Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini termasuk uang kertas, koin, dan deposit bank yang dipegang oleh bisnis dan individu dalam perekonomian. Kebijakan moneter menggunakan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang dan dalam perekonomian. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi tinggi dalam perekonomian, jumlah uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan perlu dibatasi. Federal Reserve Bank menurunkan pasokan uang dengan menjual sekuritas besar mereka kepada publik. Khususnya ke dealer sekuritis, pembeli membayar sekuritis dengan menulis cek atau simpanan yang mereka pegang di bank komersial. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menggunakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Kebijakan tersebut dirancang oleh John Maynard Keynes yang mempelajari hubungan antara pengeluaran agregat dan jumlah aktivitas ekonomi di masyarakat. Yang keempat adalah penurunan pengeluaran pemerintah. Pengiriman oleh pemerintah merupakan bagian besar dari aliran pendapatan melingkar dalam perekonomian selama periode inflasi tinggi. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam banyak kasus, pengeluaran pemerintah yang tinggi merupakan akar penyebab inflasi. Jadi, ada 4 upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi dan tingkat pengangguran di negara Indonesia ini. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga penurunan pengeluaran pemerintah, yang keempat kebijakan fiskal. Selanjutnya kita memasuki ke pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, mengapa inflasi menjadi salah satu aspek penting yang terus dikendalikan oleh pemerintah? Jawabannya,
Inflasi yang pertama ialah inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Yang kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Itulah mengapa pemerintah sangat mengambil peran aktif dalam mengendalikan inflasi ini. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara menyimbangkan pengaruh peningkatan inflasi terhadap uang? Jawabannya adalah, yang pertama, pertahankan tabungan, dalam artian tetaplah menabung. Jadi ketika terjadinya inflasi, kita masih memiliki dana simpanan untuk kehidupan kita ke depannya. Yang kedua, depositokanlah sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, kumpulkan dana darurat dan simpan di bank agar sewaktu-waktu bisa digunakan. Jadi bagi kita masyarakat Indonesia, upaya kita dalam menghindari inflasi adalah dengan kita persiapkan tabungan kita, kita banyakkan harta kita. Jadi ketika terjadi inflasi, kita sudah siap menghadapinya. Kita tidak lagi kelaparan, tidak kehausan, karena kita sudah memiliki dana cadangan untuk menghadapi inflasi yang terjadi. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa inflasi rendah dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara? Jawabannya, menurut Sarkawi, dengan inflasi yang rendah akan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Biasanya harga pangan menjadi penyumbang utama inflasi. Dengan inflasi yang rendah, prospek ekonomi akan lebih membaik dengan tumbuhnya ekspektasi investor di pasar bursa saham. Jadi baik, dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan, maka berakhir pula penjelasan pemaparan materi yang akan saya jelaskan. Itulah dua materi yang bisa saya jelaskan dalam mata kuliah makroekonomi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan mendengarkan, dan saya mengucapkan maaf apabila penjelasan saya kurang jelas terdengar oleh telinga teman-teman sekalian. Sebelum saya mengakhiri pemaparan materi ini, ada baiknya saya berpantun. Jalan-jalan ke Fakultas FISIP, sehingga sebentar ke Fakultas Hukum. Jika teman-teman ingin kelihatan aktif, maka mari bergabung ke usaha yang sudah saya bangun. Tongkrongan bukan sembarang tongkrongan, tongkrongan milik sejali. Kami berenam selalu berbincang, siapa lagi kalau bukan Yabes, Topan, Randy, Yoyoy, dan Rizky. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.